Apa kabar pagi hari ini? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan ketika bangun pagi sudah menyapa istri, suami, anak-anak, orang tua, ya luar biasa. Itu adalah wujud kasih kita kepada sesama orang lain, ya orang lain tanda kutip ya, karena kalau keluarga maksudnya bukan orang lain lagi ya. Ya, dan juga menyapa tetangga. Oh, luar biasa. Kita akan dikenal sebagai orang-orang kasih ya, insan pengasih, luar biasa. Begitulah hakikat orang Kristen bagi sesama kita sebagai amanat Tuhan, memenuhi panggilannya untuk menjadi orang-orang yang mengasihi sesamanya. Sahabat Petra, kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi Radio Petra. Nah, sahabat Petra, kali ini saya hamba Tuhan Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur, Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pagi hari ini melalui acara Embun Pagi kita akan bersama berdoa, memuji Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Nah, firman Tuhan akan kita baca nanti dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-10. Baiklah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari sahabat Petra, kita bersehati di dalam doa. Allah yang boleh kami sapa Bapa, yang sungguh mengasihi kami, insan ciptaan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu nyata pagi hari ini ketika kami boleh bangun dari istirahat kami semalaman dalam keadaan sehat selamat oleh karena berkat pemeliharaan Tuhan. Dan kami boleh menyongsong pagi yang baru, hari yang baru karunia Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesehatan tubuh kami, kesegaran jiwa kami, dan keteguhan iman roh kami oleh karena berkat Tuhan. Namun ya Tuhan, kami mungkin di antara sahabat Petra ada yang lemah tubuh, yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Tuhan, kami tak kurang untuk boleh memandang Engkau di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, di tengah tindian masalah yang menghimpit hidup kami. Oleh karena itu Tuhan berkati kami semua ketika kami boleh menerima firman Tuhan yang sesaat lagi akan kami baca bersama-sama dari kitab suci. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus Tuhan. Terangi kami dengan hikmat-Mu sehingga sungguh kami mengerti akan kehendak-Mu yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, firman yang menjadi manusia, kami naikkan harapan, doa, dan pujian syukur kami. Amin. Sahabat Petra, mari kita baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu
firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan lengkap satu perikop dengan judul buah pemberitaan Paulus, dan fokus kita pada ayat 2, saya bacakan sekali lagi. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Nah, sahabat Petra, pagi hari ini tema perenungan kita acara Embun Pagi Petra ini adalah selalu mengingat dalam doa. Nah, sahabat Petra, berdoa untuk orang lain itu merupakan tanda bahwa si pendoa itu memperhatikan dan tidak melupakan yang didoakan. Dan lebih dari itu, sahabat Petra, mendoakan orang lain itu sebagai wujud hubungan yang erat, kasih yang mengikat, ya, sehingga nyambung terus begitu ya sahabat Petra. Tidak akan ada doa yang buruk. Berdoa selalu merupakan pujian, sesuatu yang baik, ya. Memohonkan berkat Tuhan supaya ya merawat, memelihara, melindungi kita semua. Inilah doa yang benar, yang sungguh menjadi berkat bagi setiap orang yang didoakan. Nah, sahabat Petra, Rasul Paulus menjadi teladan bagaimana dia memperhatikan jemaat yang dilayani, seperti orang tua kepada anak-anaknya. Satu persatu setiap saat didoakan. Surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan dikirim kepada jemaat-jemaat yang dilayani itu menjadi surat cinta, surat kasih yang sungguh ditunggu oleh jemaat, diterima dengan sukacita. Bahkan, sahabat Petra, surat-surat Rasul Paulus itu dibahas atau dipergumulkan bersama di tengah jemaat. Bahkan kita kan sendiri saat ini juga mempergumulkan surat ini, ya. Surat ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita jemaat-jemaat di Jogja pun sampai sekarang mempergumulkan surat-surat Paulus. Demikian pula jemaat-jemaat seluruh bumi ini, ya, jemaat Tuhan, ya, itu selalu mempergumulkan surat-surat Paulus ini. Kan luar biasa ya, sahabat Petra. Nah, di zaman Rasul Paulus belum ada tentunya handphone, ya, smartphone, ya, belum ada model chat, ya, kirim pesan lewat WA misalnya atau lewat email, ya. Tetapi semua itu dalam kesederhanaan, ya, komunikasi zaman itu, ya, tidak ada alasan bagi Rasul Paulus untuk menulis surat, ya, dan mengirimkannya kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayani atau yang sedang, bahkan juga jemaat-jemaat yang belum dilayani misalnya, ya, untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyemangati jemaat, ya, dan tidak lupa mendoakan jemaat di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita masih mengingat, ya, sahabat Petra yang kategorinya itu baby boomer, ya, masih terbiasa dengan surat yang ditulis, ya, kemudian dikirim via pos, ya. Dikirim via pos. Zaman sekarang sudah jarang, ya, orang menulis surat lalu dikirim lewat kantor pos, ya. Nah, tetapi sekarang kan pesan cukup lewat smartphone, lewat handphone, ya, chat, ya, kirim email, ya, itu semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah, zaman itu sangat sederhana, butuh pengorbanan untuk menulis surat dan berkirim.
Bahkan Rasul Paulus sering memakai orang-orang ya, anak buahnya atau murid-muridnya untuk berkirim surat kepada jemaat yang dimaksud. Nah, saudaraku, setiap orang ya tentu senang ya didoakan oleh orang lain, apalagi didoakan oleh tokoh gitu ya, atau yang menjadi sesepuh ya, pimpinan, atasan ya dalam kehidupan bersama, termasuk kehidupan iman di tengah jemaat. Karena saudaraku, sahabat Petra, satu dengan yang lain itu terlihat ya dalam persekutuan yang erat, yang semedulur ya, sebagai satu keluarga yang saling mengingat di dalam doa. Sikap yang memperhatikan dan mengutamakan orang lain itu tentu sesuatu yang baik, yang mulia ya, apalagi mengingat di dalam doa itu ya, mendoakan sesama, mendoakan orang lain di hadapan Tuhan. Ini merupakan latihan dasar melayani di tengah jemaat, melayani orang lain, melayani sesama. Dimulailah ya dengan berdoa bagi orang lain, memohonkan berkat ya bagi yang hidup bersama-sama dengan kita, baik dalam jemaat, keluarga maupun di tengah masyarakat ya, yang menunjukkan bahwa kita ini hidup bersama sebagai satu kesatuan ya, yang saling memperhatikan, saling mengasihi. Nah, kiranya semangat mendoakan ini meluas begitu ya, tidak hanya untuk sesama yang dikenal, sesama seiman, tapi juga sesama di tengah atau sesama di tengah masyarakat dan juga kehidupan bangsa kita. Nah, sahabat Petra, saya punya contoh yang bagus. Saya belajar dari para mahasiswa saya yang saya ajar mata kuliah agama Kristen di kampus Instiper, Institut Pertanian Yogyakarta. Nah, saya membiasakan para mahasiswa ini berlatih berdoa di awal dan di akhir perkuliahan. Nah, saya tertarik dengan doa anak-anak Instiper ini. Setiap kali diminta berdoa, ya padahal kan di awal kuliah, ya mestinya fokus pada jalannya perkuliahan yang akan diikuti. Dan perlu didoakan untuk siap mengikuti kuliah dengan baik, ya itu ya didoakan. Tetapi di akhir doa itu mereka selalu mendoakan, kami juga berdoa untuk bapak dan ibu, untuk orang tua dan keluarga yang kami tinggalkan di daerah asal, ya, di desa, di kampung asal. Nah, luar biasa nih. Ya, mereka mengatakan yang berkeringat, membanting tulang bekerja untuk kami yang sedang studi di Jogja. Nah, ini luar biasa. Ya, walaupun saya humori begini, ya kalian kan berdoa khususnya di tanggal tua ya, supaya nanti transferan ya uang pegangannya, uang sakunya lancar gitu ya. Tapi ternyata tidak. Mereka sungguh berdoa untuk orang tuanya, berdoa supaya orang tua juga mendoakan mereka sehingga studi mereka berhasil dengan baik. Luar biasa. Nah, sahabat Petra, kita berdoa pula mestinya untuk masyarakat dan bangsa kita. Ya, seperti saat ini Indonesia itu butuh doa-doa kita, doa orang percaya, di mana menyongsong pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Di luaran sana itu situasi sosial politik menghangat, bahkan makin memanas. Ya, tinggal kurang lebih 70 hari menjelang pemilu, menjelang pilpres, tanggal 14 Februari tahun 2024, kondisi ini bisa mengundang kerawanan, mengundang sesuatu yang tidak baik, mengundang perpecahan mungkin, paling tidak gesekan antar kelompok, antar kubu, ya, antar pendukung partai, pendukung pasangan, calon presiden dan wakil presiden, caleg dan sebagainya. Oleh karena itu doa kita untuk masyarakat dan bangsa serta negara kita sesuatu yang sangat baik, sangat dibutuhkan, relevan dengan situasi saat ini. Nah, di media sosial ya pertempuran ya menjelang pemilu ini kan sudah sangat terasa.
Ya, sekarang ini zaman media sosial, era medsos ya. Daripada menjadi booster yang saling ya melempar serangan ya, bahasa Jawanya itu waton suloyo gitu ya, terhadap orang lain, terhadap kelompok lain ya. Mari kita bersama lebih baik saling mengingat ya, saling menyadarkan, saling berdoa ya. Apalagi bagus toh ya kita mendoakan calon pasangan yang tidak kita dukung, atau mendoakan para pendukung ya calon presiden wakil presiden yang lain ya, mendoakan partai-partai semua peserta ya, bagus sekali itu ya, mendoakan semua calon presiden dan wakil presiden, bukan hanya calon yang didukungnya. Wah, itu sungguh luar biasa. Nah, saya sendiri dan teman-teman hamba Tuhan juga seringkali diminta mendoakan ya calon presiden, wakil presiden, calon bupati, wakil bupati, calon gubernur, wakil gubernur ya, dari berbagai kubu ya. Kalau diminta mendoakan ya baik saja kita doakan ya, dan tentu akan lebih bagus kalau yang didoakan itu semua calon gitu ya. Nah, saudaraku, sahabat Petra semuanya, mari kita mengambil momentum gerakan doa bersama. Kita gelorakan berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain ya. Dan luar biasa ketika firman Tuhan berkata ya, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Allah hadir. Nah, kita berdoa bersama dalam sebuah persekutuan, dalam gerakan doa, dimulai dari keluarga, melebar ke jemaat, melebar lagi ke tengah jemaat. Kami sebagai pelayan lintas iman bersama-sama berkala berdoa antar ulama, antar tokoh agama-agama dalam forum kebersamaan, forum persaudaraan lintas agama, lintas iman. Ini merupakan wujud doa kita untuk masyarakat, bangsa, dan negara kita. Kita kembali mengingat teladan Rasul Paulus di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Mari kita ikuti teladan Rasul Paulus ya. Puji Tuhan, lewat acara Embun Pagi saya melihat teladan ya, salah satu hamba Tuhan, Pendeta Yosef Kristionugroho dari GKJ Wirobrajan itu selalu mengingat warganya untuk mendoakan ya. Begitu daftar yang nama-nama yang didoakan ya, akhirnya melambunglah doa melalui acara Embun Pagi, Sapa Gembala, dan yang lain. Ini adalah teladan juga bagi kita semua. Sekarang mari kita bersehati, berdoa bersama melaksanakan amanat firman Tuhan, surat Rasul Paulus ini. Mari sahabat Petra bersehati di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas Embun Pagi hari ini. Kami telah boleh menerima pesan firman Tuhan melalui surat 1 Tesalonika dari Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat Tesalonika. Kami mengucap syukur, kami diajar untuk berdoa, mendoakan sesama kami, berdoa satu dengan yang lain, berdoa bagi orang lain. Terlebih berdoa juga bagi jemaat, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, bahkan berdoa untuk dunia. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa. Dipersilahkan jemaat untuk berdoa, mengingat orang-orang yang perlu kita doakan. Pasangan hidup, orang tua, anak-anak, sesama sahabat, demikian pula orang-orang lain. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh berdoa bagi sesama kami. Ya Tuhan, saat ini kami mengingat akan kehidupan bangsa kami di negara kesatuan Republik Indonesia, menyongsong pemilihan umum, terkhusus pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami berdoa untuk kehidupan sosial politik bangsa kami. Kiranya Tuhan Kau berkati kami semua dengan keamanan, ketentraman, persatuan dan kesatuan, walaupun kami berbeda-beda pilihan,
berbeda-beda arah perjuangan politik kami, terkhusus untuk pemenangan di Hajat Nasional Pesta Demokrasi, Pemilu, dan terkhusus pemilihan presiden dan wakil presiden. Kiranya hikmat Tuhan, Roh Kudus Tuhan menerangi para pemimpin negara ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, kemudian para pejabat di daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Tuhan berkati. Hikmat Tuhan menerangi, sehingga mereka boleh bekerja sesuai dengan aturan, konstitusi, dan peraturan-peraturan turunannya. Kiranya tidak ada penyimpangan, penyelewengan. Sebaliknya, sungguh melaksanakan hajat nasional pesta demokrasi ini dalam kejujuran, dalam keadilan, dalam kebenaran. Kami berdoa untuk KPU, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, didukung TNI Polri, untuk sungguh melaksanakan pesta demokrasi ini dengan netralitas yang terjaga. Itu adalah tanggung jawab bagi kehidupan bangsa negara untuk tetap utuh, tidak akan terjadi perpecahan di tengah bangsa kami, sehingga keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh di tengah kehidupan negara-negara lain, di tengah bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tuhan, Engkau juga mengajar kami untuk berdoa untuk masyarakat dunia, untuk kondisi di berbagai belahan negara, belahan dunia, di mana terjadi perang antar bangsa, terkhusus di Ukraina dan Rusia yang sudah sedemikian lama berlangsung. Selanjutnya kami berdoa untuk peperangan yang terjadi di jalur Gaza antara Israel dengan terkhusus milisi Hamas yang sudah mendatangkan ribuan bahkan puluhan ribu jiwa meninggal, baik anak-anak, wanita, lansia, dan semua yang terlibat di dalam peperangan ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, peperangan boleh mereda oleh karena pembicaraan diplomatik antar pejabat negara yang sedang berkonflik, didukung oleh kesatuan bangsa-bangsa, khususnya PBB dan lembaga-lembaga lain. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya bangsa kami juga dijauhkan dari permusuhan terlebih peperangan. Tapi sebaliknya, biarlah anugerah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami, atas negara kami, atas bangsa-bangsa di dunia, atas negara-negara di dunia. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang terlanda bencana, baik banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan yang lain-lain. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, terkhusus masyarakat yang terdampak bencana alam ini. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menggerakkan kami juga semua untuk boleh saling menopang, saling membantu di tengah-tengah bencana yang sedang kami alami. Akhirnya Tuhan, kami serahkan aktivitas hidup kami, sahabat Petra semuanya, baik yang masih aktif dalam studi, di dalam pekerjaan, maupun yang sudah tidak lagi bekerja purna tugas, ataupun bapak atau ibu rumah tangga yang berada di rumah untuk bekerja di rumah masing-masing, untuk kehidupan rumah tangga masing-masing. Diberkatilah kekasih-kekasih Tuhan ini di dalam curahan berkat-Mu. Kami berdoa pula untuk Radio Petra, kiranya Tuhan berkati dari pimpinan, para penyiar, teknisi, penjaga, studio, dan lain sebagainya. Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan Radio Petra Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami naikkan seru doa kami ini, penyerahan diri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Imam Agung kami. Amin. Demikian sahabat Petra, acara Embun Pagi Radio Petra kiranya sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa nanti, ya, malam kita boleh berdoa bersama dalam doa malam Radio Petra. Akhir kata, saya Pendeta Indrianto Adiatmo mengucapkan selamat pagi, shalom, salam pirukun.